Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriani Nisi, mahasiswa dari Stikes Panakukang Makassar, angkatan 2013, kelas B dengan prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Dalam tutorial kali ini, saya akan menjelaskan tentang program analisis perancangan sistem rumah sakit. Dan langsung saja, untuk menjalankan program ini, kita perlu mengklik tombol Start. Maka akan terbuka form keamanan sistem, di mana kita harus memasukkan username, kemudian password. Sebelum username ini berfungsi untuk mengaktifkan tombol menu utama. Maka form menu utama akan terbuka dengan dimana di sini hanya komen file dan bantuan yang tampil. Jika kita mengklik tombol file, maka yang terbuka yaitu dokter, ruangan pasien, cari ID pasien, pendaftaran, pelayanan. Di sini sebelumnya saya telah menginput dokter yang telah diisi sebelumnya. Sementara untuk ruangan juga telah diinput nama ruangannya. Langsung saja untuk memulai pendaftaran, maka input pada pasien baru. Klik input, kemudian masukkan nomor rekam medis pasien. Jenis kelamin, pekerjaan, nama pasien, jadi Setiawan, tanggal lahir, alamat yaitu penanggung jawab pasien yaitu nama, di sini kelompok dinas tidak perlu diisi, kesatuan tidak perlu diisi, pangkat, NIM, status. Sedangkan pelayanan yang dituju yaitu waktu pelayanan, waktu kunjungan, pengirim, setelah kita mengisi data pasien, maka simpan. Data akan tersimpan pada akses. Untuk mencari data tersebut yaitu kita masukkan nomor rekam medis pasien 000003, maka cari data pasien yang telah diinput sebelumnya akan tampil. Dengan keluar, di sini kita akan menginput pasien lama, yaitu dengan nomor rekam medis yang telah diinput sebelumnya 000003, kemudian cari, maka data pasien akan muncul. Kita masukkan kode pasien, poli yang dituju, waktu kunjungan pasien, tanggal kunjungan,
maka kita simpan. Mencari data pasien itu kode pasien sudah ada karena telah dimasukkan sebelumnya. Baiklah, karena telah muncul kotak dialog, maka kita perlu menginput ulang, di mana kita harus memasukkan nomor rekam medis dengan 00003, cari, kemudian masukkan kode pasien, tampilkan data. Maka data yang telah diinput sebelumnya akan muncul secara lengkap. Kemudian batal, maka kita keluar. Selanjutnya kita akan menginput pasien pada pelayanan. Di sini ada terbagi menjadi 3 pelayanan, yaitu pasien poliklinik, pasien rawat inap, dan pasien pulang. Kita memulai dari pasien poliklinik. Untuk memulai yaitu input. Untuk menginput kita memasukkan kode pasien dari pasien lama, yaitu pasien lama dengan melihat tanggal kunjungan pasien dan kode pasien, di mana tanggal kunjungan pasien itu tanggal 1 bulan 1 2016. Jadi kita perlu memasukkan tanggal kunjungan pasien, yaitu tanggal 1 bulan 1 2016. Maka tampilkan data pasien. Data pasien akan muncul. Kemudian input kode poliklinik, kode diagnosa pasien, tampilkan diagnosa. Diagnosa yaitu TB paru positif. Artinya antibiotik, keterangan membaik, kemudian simpan. Maka data telah tersimpan. Untuk mencari data yang telah diinput, maka masukkan kode pasien sebelumnya, kemudian cari. Data pasien akan muncul, kita tampilkan data identitas pasien akan muncul, kita tampilkan data diagnosa, maka diagnosa akan muncul. Kemudian keluar. Selanjutnya pasien rawat inap, yaitu input kode pasien rawat inap 77, kode ruangan 7 dengan diagnosa E11. Ini tampilkan data pasien. Data pasien muncul. Kemudian tanggal rawat inap tanggal 29 Januari, keterangan membaik. Kemudian simpan. Data telah tersimpan. Input pasien 77. Kita cari kode pasien rawat inap, tidak ada, masukkan kode rawat inap lainnya. Maka kita perlu memasukkan rawat inap. Yang cari data pasien akan muncul. Kita tampilkan data, maka data pasien, data identitas pasien akan muncul. Apabila ada terjadi kesalahan, maka kita perlu mengubah, yaitu dengan C00 misalnya, maka kita ubah. Maka data pasien akan terubah. Itu keluar. Selanjutnya pasien pulang. Pasien 77.
tampilkan data pasien. Data pasien akan muncul. Di sini lama rawat inap itu 18 hari karena tanggal pulangnya kita ganti menjadi tanggal hari ini. Tampilkan data pasien, maka lama rawat inapnya menjadi 8 hari. Jumlah tagihan 106. Jumlah bayarnya, maka proses jual kembalian akan terinput, yaitu petugas kasir Fitri. Maka simpan, data akan tersimpan. Untuk mencari data pasien itu akan muncul dengan kode pasien, jumlah bayar, dan petugas kasir. Itulah tadi tutorial yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.